Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nada Hanifah, dan dua rekan saya. Nama saya Reka Diana Permatasari, NPM 2033003. Nama saya Novia Santika dengan NPM 20330012. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peristiwa alam yang terjadi di lapisan bumi bagian litosfer sebagai penyelesaian dari tugas mata kuliah IPBA. Nah, apakah peristiwa yang terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi? Langsung kita simak baik-baik ya penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena bencana alam yang terjadi di Jepang, yaitu gempa bumi yang mengakibatkan Gunung Fuji meletus. Gunung Fuji sangat dikenal begitu sangat indah karena puncaknya yang ditutupi salju dan dijadikan ikon masyarakat Jepang yang menyimpan sejuta cerita kelam pada beberapa abad yang lalu yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang awam. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1707 telah terjadi gempa bumi sangat besar yang berkekuatan 8,6 skala Richter. Kejadian ini adalah salah satu gempa bumi terbesar yang pernah ada dalam sejarah Jepang yang memakan banyak korban hingga lebih dari 5.000 jiwa. Apa sih itu gempa bumi dan apa sih penyebabnya terjadinya gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dan bisa memicu terjadinya tsunami. Karena sekitar 93% dari semua gempa yang terjadi di bumi adalah gempa tektonik. Gempa bumi pada umumnya biasanya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan karena lempengan yang bergerak. Semakin besar tekanan tersebut, semakin tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Dan saat itulah gempa bumi bisa terjadi. Selanjutnya, terkait tentang Gunung Fuji yang bisa meletus, apa akibatnya, sebabnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Novia. Gunung api meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Ada 3 hal yang menyebabkan sebuah gunung api bisa meletus. Pertama, karena volume di dapur magmanya sudah penuh. Kedua, karena ada longsoran di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma. Dan yang ketiga, di atas dapur magma. Gunung meletus terjadi akibat dari dorongan gas yang bertekanan tinggi, akibatnya dari panas endapan magma di dalam perut bumi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari letusan gunung disebut dengan lava. Dari penjelasan kedua teman saya, Reka Diana dan Novia Santika, kita sudah mengerti apa itu gempa tektonik dan bagaimana Gunung Fuji bisa meletus. Lalu, mungkinkah sebuah gunung meletus diakibatkan oleh gempa tektonik yang terjadi sebelumnya? Baik, dilansir dari situs Institut Teknologi Bandung, Dr. Mirzam, selaku kelompok keahlian petrologi, vulkanologi, dan geokimia Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, kasus Gunung Fuji merupakan contoh bahwa gempa tektonik pernah tercatat menyebabkan sebuah gunung api meletus. Pada 28 Oktober 1707, sebuah gempa besar berkekuatan 8,6 skala Richter menghajar pantai Jepang sepanjang Nakai Megatrus Barat Daya Jepang.
Ini adalah salah satu gempa terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Jepang yang memakan korban hingga lebih dari 5.000 jiwa. Kekuatan gempa tersebut baru bisa dikalahkan oleh gempa Tohoku pada 2011. Berdasarkan penelitian dari Christine Kiesley dan kawan-kawan pada 2012, tercatat bahwa gempa tektonik pada 20 Oktober 1707 telah menyebabkan magma di bawah Gunung Fuji yang terletak pada kedalaman sekitar 20 km tertekan dan bergerak naik menuju dapur magma yang lebih dangkal pada kedalaman sekitar 8 km. Sayangnya, tidak ada tempat yang cukup bagi kedua magma itu untuk bersatu, sehingga kelebihan volume ini pun menyebabkan letusan pada Gunung Fuji dengan Volcanic Explosivity Index 5. Ada yang menarik dari letusan Gunung Fuji saat itu, bahwa letusan tersebut dicirikan oleh keluarnya material yang hanya terdiri dari abu vulkanik saja tanpa dibarengi keluarnya material berupa lava pijar. Kondisi ini sebagai penanda bahwa telah terjadi perubahan tekanan dalam dapur magma Gunung Fuji yang terjadi dengan sangat tiba-tiba. Berkaca pada kasus Gunung Fuji, maka letusan Gunung Agung di Bali pada 3 Juli 2018 pasca gempa tektonik pun menyajikan fenomena letusan yang sama. Lontaran material vulkanik berupa abu tanpa diikuti keluarnya aliran lava, sama dengan peristiwa pada letusan Gunung Fuji. Gunung Fuji dan Gunung Agung berada dalam kondisi kritis sebelum gempa tektonik itu terjadi. Maka baik letusan Gunung Fuji ataupun letusan pada Gunung Agung adalah contoh kasus sebuah erupsi gunung api yang kritis bisa dipicu oleh gempa tektonik. Lalu bagaimana dengan Rinjani dan Tambora? Gempa tektonik tidak selalu menyebabkan letusan pada gunung api. Jikapun letusan itu terjadi, maka kondisi sebuah gunung api harus dalam kondisi yang kritis. Jika sebuah gunung api dalam keadaan yang normal ataupun stabil, maka gempa tektonik biasa tidaklah cukup menyebabkan suatu gunung api meletus. Gempa tektonik yang terjadi akan mengguncang dan memperburuk kondisi dari gunung yang kritis tersebut dan akhirnya memberikan jalan keluar bagi magma ke permukaan saat kondisinya sudah melampaui batas kestabilannya. Rinjani dan Tambora yang secara posisi lebih dekat dengan pusat gempa tektonik yang terjadi di Pulau Lombok kemarin dibandingkan dengan Gunung Agung, sepertinya tidak akan bergeming karena keduanya dalam keadaan yang normal atau stabil. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang peristiwa alam yang terjadi di lapisan bumi bagian litosfer. Tepatnya pada peristiwa meletusnya Gunung Fuji tahun 1707 yang semakin meyakinkan kita bahwa setiap peristiwa atau fenomena alam yang terjadi merupakan kehendak Allah, menegaskan bahwa manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang berkehendak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya, dan apabila kami dalam menyampaikan sesuatu terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.